Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Hidayat dengan NIM 23319. Saya merupakan salah seorang mahasiswa Stid Ahlu Sunnah Bukit Tinggi, dan juga saya merupakan salah seorang pengusaha toko barang harian di daerah Gadut, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Itulah salah satu keunggulan dan kemudahannya kita berkuliah di Stid Ahlus Sunnah Bukit Tinggi tersebut. Di samping kita mendapatkan ilmu dari bangku kuliah, kita juga bisa sambil kuliah, bisa sambil bekerja, bisa kita tetap menjadi karyawan atau jadi pengusaha. Kita juga bisa sambil berkuliah di sana. Itulah salah satu kemudahannya kita berkuliah di Ahlus Sunnah Bukit Tinggi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Afni Lindra MA. Dalam pengelolaan kelas itu merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena pembelajaran di kelas itu merupakan interaksi sosial antara guru dan peserta didiknya, supaya pembelajaran itu dapat disampaikan secara efisien dan efektif kepada peserta didik. Mustahil dalam pembelajaran di kelas itu tidak adanya masalah. Pasti ada masalah. Maka oleh sebab itu, seorang guru itu harus memiliki yang namanya pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas ini ada salah satu metode atau tindakan yang harus dimiliki guru, yang harus dikuasai guru, supaya pembelajaran itu dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Nama tindakannya yaitu tindakan preventif. Pembelajaran itu tercapai efisien dan efektif bisa disampaikan kepada peserta didik kita itu secara maksimal, itu tidak hanya merupakan kecerdasan seorang guru menyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didiknya. Pasti ada di sana kepiawaian guru dalam mengelola kelasnya, supaya kecerdasan guru tadi menyampaikan pembelajaran kepada peserta didiknya ditopang oleh penguasaan guru dalam mengelola kelasnya. Maksudnya di sini, meskipun guru itu pintar dalam menerangkan pelajaran kepada muridnya, kalau seandainya di dalam kelas tersebut masih ada sesosok masalah-masalah, baik itu masalah dari peserta didiknya, misalnya peserta didiknya itu suka tidur dalam kelas, misalnya peserta didiknya itu suka mengganggu temannya, misalnya peserta didik itu tidak fokus saja dalam belajar, meskipun lihai atau pandai atau piawai gurunya dalam menjelaskan pelajaran, kalau ada masalah seperti itu tidak akan efisien pelajaran itu diserap oleh peserta didiknya. Yang kedua, masalah itu dari lingkungan belajarnya. Misalnya kelas yang kotor, atau mejanya yang berserakan, sampah berserakan di mana-mana,
seberapa pintarnya, seberapa piawainya, seberapa pandainya gurunya itu menjelaskan pelajaran kalau dalam keadaan kelas kotor, mejanya berserakan. Ada satu dua orang anak-anak yang mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah, tetapi bagi anak-anak yang lainnya itu bisa menjadi masalah. Kekotoran kelas, sampah berserakan, papan tulisnya kotor, jendelanya pecah dan segala macamnya, itu menjadi masalah bagi sebagian murid. Maka oleh sebab itu perlu guru itu melakukan namanya tadi tindakan preventif. Tindakan preventif tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi masalah sebelum masalah itu terjadi. Maksudnya di sini guru itu harus menangani atau mencegah masalah itu sebelum masalah itu benar-benar terjadi adanya di kelas. Contohnya masalah fisik kelas. Misalnya kelas yang kotor tadi, bagaimana cara guru mencegah supaya saat pembelajaran itu terjadi, kekotoran kelas itu tidak ada lagi. Kekotoran sampah berserakan di kelas tidak ada lagi. Meja sudah rapi, kursi sudah rapi, jendela sudah rapi, kain pintunya itu sudah tertata dengan rapi. Meskipun gurunya itu sederhana dalam menerangkan pembelajaran, meskipun gurunya itu tidak terlalu ahli dalam menerangkan pembelajaran, ditopang dengan adanya kebersihan kelas setelah dilakukan tindakan preventif mencegah supaya sebelum masalah itu terjadi, maka pembelajaran itu insya Allah akan efektif diserap oleh peserta didiknya. Tujuan tindakan preventif ini merupakan salah satu faktor pendorong proses pembelajaran itu dapat diterima oleh peserta didik secara maksimal dan optimal. Oleh sebab itu, seorang guru harus menguasai yang namanya pengelolaan kelas ini, terlebih tindakan preventif ini. Sebelum masalah itu benar-benar terjadi, guru udah mencegahnya terlebih dahulu. Karena mencegah masalah itu lebih ringan kerjaan kita daripada mengatasi masalah itu yang telah terjadi. Seperti tadi, kelas kotor, lebih ringan kerja guru mencegah sebelum kelas itu kotor daripada menyuruh peserta didiknya setelah kelas itu kotor memungutnya, menyapunya, merapikannya. Lebih baik mencegah daripada mengerjakan atau mengantisipasi setelah masalah itu terjadi. Itu makanya seorang guru harus memiliki sifat pengelolaan kelas itu yang benar-benar optimal. Karena pengelolaan kelas ini adalah salah satu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Terlebih lagi kalau kita mengajar di era yang modern seperti saat ini, kita harus memiliki multitalenta istilahnya, karena berbagai macam masalah dari peserta didik kita itu mustahil tidak akan terjadi, pasti terjadi. Nah, itu harusnya kita memiliki atau menguasai
tindakan preventif ini atau menerapkan tindakan preventif ini sebelum kita memulai pembelajaran di kelas. Di samping kita ahli atau kita piawai dalam menjelaskan pembelajaran, kita menguasai kelas kita menerapkan tindakan preventif untuk menopang kepiawaian kita dalam menjelaskan pembelajaran tadi. Insya Allah pembelajaran atau proses mentranslate ilmu dari seorang guru kepada peserta didiknya akan mudah dan akan mendapatkan tujuan yang sesuai yang diinginkan oleh guru dan oleh orang tua murid. Mudah-mudahan pembelajaran itu menjadi efisien dan efektif dalam kelasnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini tentang tindakan preventif, yang mana tindakan preventif itu merupakan upaya pencegahan yang harus dimiliki oleh seorang guru sebelum masalah yang terjadi di kelas itu benar-benar terjadi. Guru harus mencegahnya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kita sebagai calon seorang guru harus menguasai beberapa keterampilan dasar mengajar tersebut agar ilmu yang kita sampaikan kepada peserta didik kita dapat diterima dengan baik dan menjadi salah satu amal ibadah oleh kita, dan mudah-mudahan Allah yang membalasnya di akhirat kelak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya jelaskan kembali bahwasanya marilah teman-teman yang lulusan SMA atau MA, marilah berkuliah di Masjid Ahlus Sunnah Bukit Tinggi, karena ilmu itu sangat penting bagi kita, dan di sana terdapat beberapa banyak kemudahan, karena di samping kita berkuliah kita juga bisa bekerja dan berusaha, tidak ada batasan kuliah di sana. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.